Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 2 untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan anggota kelompok saya sendiri, Jurmia Tering dengan NIM 2202431. Yang kedua, Rizkia Sumolang dengan NIM 2202426. Dan yang ketiga, Rifki Bungau dengan NIM 2202435. Saat ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan dari metode weight product dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, jadi di sini kelompok kami telah mengangkat judul studi kasus, yaitu pemilihan laptop terbaik untuk pengembang perangkat lunak berdasarkan kriteria harga, RAM, penyimpanan, kecepatan prosesor, dan daya tahan baterai. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan kami jelaskan programnya dan juga hasilnya. Dan mari kita masuk dalam pembahasannya. Pada presentasi ini, saya akan membahas cara menentukan laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode weight product WP. Kriteria yang digunakan meliputi 1. Harga, 2. RAM, 3. penyimpanan, 4. prosesor, dan yang terakhir kelima daya tahan baterai. Metode WP memperhitungkan bobot masing-masing kriteria dan berbagi kriteria menjadi dua jenis. Yang pertama, kriteria benefit, semakin tinggi nilainya semakin baik, misalnya RAM, penyimpanan, prosesor, daya tahan baterai. Kedua, kriteria cost, semakin rendah nilainya semakin baik, misalnya harga. Kita lanjut ke tahapan yang pertama, input nama dan nilai kriteria laptop. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama laptop yang akan dibandingkan, misalnya laptop A, laptop B, dan laptop C. Setelah itu, untuk setiap laptop, pengguna akan memasukkan nilai dari setiap kriteria yang telah disebutkan. Contoh, laptop A harga 8, RAM 16, penyimpanan 15, prosesor 4,5, dan daya tahan baterai 10. Ya, kita lanjut ke tahapan yang kedua, normalisasi bobot kriteria. Setelah memasukkan nilai kriteria, langkah berikut adalah normalisasi bobot kriteria. Yang pertama, bobot setiap kriteria harus dijumlahkan terlebih dahulu. Kedua, kemudian setiap bobot akan dibagi dengan total bobot untuk mendapatkan bobot normalisasi. Kita masuk di contoh. Misalnya contoh proses normalisasi. Pertama, bobot untuk harga RAM, penyimpanan, prosesor, dan daya tahan baterai 3, 2, 1, 2, 2. Total bobot 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 9, 10. Normalisasi bobot harga 3 per 10 sama dengan 0,3, bobot RAM 0 per 10 0,2, dan seterusnya. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, perhitungan nilai vektor S. Pada tahap ini saya menghitung nilai vektor S untuk setiap laptop. Vektor S menunjukkan seberapa baik laptop memenuhi semua kriteria dengan mempertimbangkan bobot normalisasi. Jika kriteria adalah benefit, maka rumusnya S sama dengan text rating text weight. Contoh perhitungan: jika RAM adalah kriteria benefit dan memiliki nilai 16 dengan bobot 0,2, maka perhitungan untuk RAM 16 0,2. Jika harga adalah kriteria cost dengan nilai 8 dan bobot 0,3, maka perhitungan 8 0,3. Ini akhir S adalah hasil karya semua nilai kriteria untuk setiap laptop. Kita masuk yang terakhir ke tahapan yang keempat, penentuan laptop terbaik. Setelah nilai vektor S dihitung untuk setiap laptop, laptop dengan nilai S tertinggi akan dianggap sebagai pilihan terbaik. Ya, kesimpulannya dari 4 tahapan ini, kesimpulan metode ini weight product, kita dapat secara efektif menentukan laptop terbaik berdasarkan berbagai kriteria penting seperti harga RAM, penyimpanan, prosesor, dan daya tahan baterai. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Kode ini adalah sebuah implementasi dari metode weight product atau WP untuk memilih
laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan seperti harga, kinerja, atau kualitas. Berikut penjelasan langkah-langkahnya secara konsep. Yang pertama itu normalisasi bobot kriteria. Bobot dari setiap kriteria seperti harga atau kinerja dinormalisasikan agar semuanya berada dalam skala yang sama. Normalisasi penting agar tidak ada satu kriteria yang mendominasi hasil akhir. Yang kedua itu menghitung nilai S untuk setiap laptop. Setiap laptop dievaluasi berdasarkan kriteria yang ada. Untuk setiap laptop dihitung nilai S, yaitu hasil perkalian antara rating laptop pada masing-masing kriteria dengan bobot kriteria tersebut. Yang selanjutnya itu menghitung total nilai S. Setelah semua nilai S untuk setiap laptop dihitung, langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua nilai S dari seluruh laptop. Ini menghasilkan sebuah total nilai S yang digunakan pada langkah berikutnya. Yang berikutnya menghitung nilai preferensi atau V. Untuk setiap laptop, nilai preferensinya dihitung. Nilai preferensi disebut V didapat dengan membagi nilai S dari laptop tersebut dengan total nilai S dari semua laptop. Nilai V ini menunjukkan seberapa besar kontribusi laptop tersebut terhadap total keseluruhan. Berdasarkan kriteria yang dipertimbangkan, yang selanjutnya itu menampilkan hasil ranking. Setelah semua nilai preferensi dihitung, laptop-laptop tersebut kemudian diurutkan berdasarkan nilai V mereka. Laptop dengan nilai V yang lebih tinggi dianggap lebih baik dalam memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang terakhir itu menentukan laptop terbaik. Terakhir, program mencari laptop dengan nilai V tertinggi. Laptop ini dianggap sebagai pilihan terbaik menurut metode weight product karena nilai V-nya paling besar dibandingkan laptop lain. Secara keseluruhan, kode ini membantu dalam memilih produk laptop terbaik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara objektif dan proporsional sesuai dengan bobot pentingnya masing-masing kriteria. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjelaskan untuk program Wake Product untuk studi kasus pemilihan laptop terbaik untuk pengembangan perangkat lunak dengan kriteria yang pertama harga, kedua RAM, ketiga penyimpanan, keempat kecepatan prosesor, dan kelima daya tahan baterai. Dan ini adalah hasil dari program Wake Product untuk studi kasus pemilihan laptop terbaik untuk pengembangan perangkat lunak. Dan ini adalah tampilan awal hasil running dari program Product Wake, di mana program menyuruh user untuk memasukkan nama laptop yang pertama. Di sini saya ambil contoh untuk nama laptop yang pertama Asus. Selanjutnya laptop yang kedua Acer. Dan yang ketiga Lenovo. Selanjutnya program meminta user untuk memasukkan nilai kriteria untuk yang laptop pertama, yaitu laptop Asus, di mana nilai C1 ini adalah kriteria untuk harga dari laptop Asus. Di sini saya kasih harga untuk 1.500 US dollar. Selanjutnya program meminta nilai C2 untuk laptop 1 yaitu Asus, yaitu nilai C2 ini adalah RAM. Di sini saya akan memberikan RAM 32 GB. Untuk nilai C3 yaitu kriteria penyimpanan. Di sini saya akan memberikan kriteria penyimpanan 512 GB. Untuk nilai C4 yaitu kecepatan prosesor. Di sini saya akan memberikan contoh nilai 3,1 GHz. Dan untuk nilai C5 yaitu kriteria daya tahan baterai. Di sini saya kasih contoh untuk tahan baterainya selama 8 jam. Selanjutnya program meminta untuk memasukkan nilai kriteria untuk laptop yang kedua yaitu laptop Acer. Untuk nilai C1-nya saya kasih nilai harga 1.200. Untuk RAM-nya saya kasih 16 GB. Untuk penyimpanan saya kasih 512 juga.
Dan untuk prosesornya ambil contoh 2,8 GHz. Lalu untuk ketahanan baterainya selama 10 jam. Selanjutnya, program meminta user untuk memasukkan nilai kriteria untuk laptop yang ketiga, yaitu laptop Lenovo. Contoh ini saya berikan harga $2.000. Untuk nilai C2-nya 32 GB, 64 GB. Untuk penyimpanan 1024 atau 100 TB. Dan untuk kecepatan prosesornya kita kasih 2,8 saja GHz. Dan untuk ketahanan baterainya selama 6 jam. Selanjutnya, program meminta untuk user masukkan bobot untuk masing-masing kriteria. Untuk bobot yang C1, yaitu untuk harga kita masukkan bobot 5 untuk harga. Selanjutnya RAM bobotnya 4, untuk penyimpanan 3, dan untuk prosesornya 4, dan ketahanan baterainya 2. Di sini program meminta user untuk masukkan 1 jika kriteria adalah benefit atau keuntungan, dan masukkan 0 jika kriteria adalah cost atau biaya. Di sini untuk C1-nya untuk harga, karena harga ini semakin sedikit harganya semakin baik, jadi untuk harga saya kasih 0 cost. Dan yang kedua untuk RAM, semakin tinggi semakin bagus, jadi untuk RAM saya kasih benefit. Untuk penyimpanan juga semakin tinggi semakin bagus, jadi untuk penyimpanan saya kasih benefit. Selanjutnya untuk prosesor, semakin tinggi juga semakin baik, jadi saya kasih benefit untuk prosesor. Dan ketahanan baterai semakin lama juga semakin baik, jadi benefit juga. Dan ini adalah hasil perhitungan untuk laptop Asus, Acer, dan Lenovo. Di mana di sini program menghitung normalisasi bobot, yaitu W1 sama dengan 5 bagi 18 sama dengan 0,27778. Selanjutnya untuk W2 sama dengan 4 bagi 18 sama dengan 0,22222. Untuk W3 3 bagi 18 sama dengan 0,166667. Dan untuk W4 sama dengan 4 bagi 18 sama dengan 0,222222. Dan W5 sama dengan 2 bagi 18 sama dengan 0,1111. Dan ini adalah proses menghitung untuk laptop Asus, di mana untuk menghitung perhitungan nilai vektor S, C1 cost sama dengan 1500 pangkat min 0,27778 sama dengan 0,1311145. Untuk C2 sebagai benefit, yaitu 32 pangkat 0,22222 sama dengan 2 kali 2,16012. Untuk C3 benefit sama dengan 512 pangkat 0,166667 sama dengan 2,82843. Dan untuk C4-nya 3,1 pangkat 0,222
22 sama dengan 1,28585. Untuk C5 sama dengan 8 pangkat 0,111111 sama dengan 1,25992. Dan nilai S-nya adalah 1,29811. Nilai S-nya ini didapat dari mengkalikan hasil dari perhitungan nilai vektor S C1 sampai dikalikan C2, dikalikan C3, dan C4 juga dikalikan C5. Nilai ini 0 ini 0 dikali 2 dikali 2, ini lalu dikali ini dan ini. Selanjutnya proses menghitung untuk Acer mendapatkan nilai S sama dengan 1,18653. Untuk menghitung untuk laptop Lenovo mendapatkan nilai S 1,48582. Dan ini untuk menghitung V1-nya, di mana V1 sama dengan S1 bagi S1 ditambah S2 ditambah S3, dan mendapat nilai 0,326941. Ini untuk laptop yang pertama, yaitu laptop Asus. Dan untuk yang kedua V2, laptop Acer mendapat nilai 0,29884, dan laptop Lenovo mendapat nilai 0,374219. Berdasarkan ranking laptop tersebut, maka metode Wake Product memilih laptop terbaik adalah Lenovo karena nilainya yang lebih tinggi. Sekian penjelasan hasil dari program Wake Product dari saya. Terima kasih.